Selamat pagi saudara-saudara, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Mingguan PPGT Klasis Makale. Bacaan kita hari ini dari Yehezkiel pasal 34 ayat 11 hingga ayat 16. Yehezkiel pasal 34 ayat 11 hingga ayat 16. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana, di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Amin. Saudara-saudara, dari pembacaan kita hari ini, kita akan merenungkan satu tema, yaitu gembala yang baik. Gembala yang baik. Di dalam Alkitab, Allah begitu sering menggambarkan dirinya dengan hubungan antara gembala dan domba. Allah adalah gembala dan domba adalah umatnya. Mengapa kemudian Allah memilih gambaran tersebut? Karena hubungan antara gembala dan domba adalah hubungan yang sangat erat atau sangat intim. Gembala sangat memperhatikan domba-dombanya. Hubungan mereka sangat personal, hubungan mereka secara pribadi, sangat pribadi dan sangat individual. Dan tanpa gembala, domba tidak akan bisa berbuat apa-apa dan sangat mudah hilang dan tersesat. Tanpa gembala, domba sangat mudah hilang, domba sangat mudah tersesat, dan bahkan tidak menutup kemungkinan mereka sangat mudah diterkam oleh musuh. Dan di sisi lain, domba merupakan hewan yang sedikit dungu, dan itulah kelemahan dari domba. Itulah sebabnya mengapa kemudian domba sangat membutuhkan gembala. Sebagaimana domba yang mudah hilang dan tersesat, demikianlah juga manusia. Tanpa Allah sang gembala yang agung, mereka sangat mudah tercerai-berai, sangat mudah tersesat dan hilang, dan bahkan tidak menutup kemungkinan mereka dapat mati diterkam oleh musuh. Saudara-saudara, gembala dalam Perjanjian Lama ketika menggembalakan kawanan dombanya, mereka akan selalu membawa 3 senjata. Yang pertama ialah umban, itu yang digunakan oleh Daud ketika membunuh Goliat. Yang kedua ialah tongkat, di mana ujungnya sedikit bengkok, karena ketika domba jatuh ke dalam jurang, maka sang gembala akan mengambil domba tersebut menggunakan tongkat tersebut. Dan yang ketiga ialah gada. Gada digunakan untuk mengejar atau mengusir serigala atau binatang buas yang datang untuk menerkam gembalaannya. Itulah yang kemudian digambarkan dalam Mazmur 23, bagaimana pemazmur menggembalakan Allah sebagai tongkat dan gada. Itulah yang kemudian digambarkan dalam Mazmur 23, bagaimana Allah menggembalakan umatnya menggunakan tongkat dan gada. Allah menolong memeliharakan kita menggunakan tongkat dan gada tersebut. Itulah gambaran Allah seperti gembala yang begitu memperhatikan kawanan dombanya secara individu, tidak secara peregu atau perkumpi, tetapi secara pribadi, secara individual, secara personal. Kemudian pertanyaannya ialah,
Jika Allah sungguh memperhatikan kita, jika Allah sungguh mengasihi kita, jika Allah sungguh mempedulikan kita, mengapa kemudian begitu banyak orang yang ketika mengalami persoalan hidup, mengalami pergumulan hidup, mereka kemudian tidak datang kepada gembala agung tersebut, tetapi kemudian mereka seolah-olah terfokus pada pergumulannya. Kekeliruan terbesar banyak orang, khususnya orang percaya, dalam hal ini juga anak-anak muda Kristen, ketika mereka mengalami persoalan hidup, mereka mengalami pergumulan kehidupan, fokus mereka lebih kepada masalah yang mereka hadapi, dan seolah-olah tersandra dalam kekangan penderitaan tersebut, tersandra dalam kekangan pergumulan tersebut, dan pada akhirnya tidak sedikit yang kemudian lari kepada obat-obat yang terlarang, kepada seks bebas, kepada alkohol, ataupun perkumpulan-perkumpulan orang yang sama sekali tidak mengenal Allah. Mereka lari ke situ demi mendapatkan kelegaan, demi mendapatkan kedamaian hati. Bahkan kemudian tidak sedikit dari mereka yang memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Bukankah Allah sendiri yang mengatakan, "Akulah gembala yang baik. Aku akan mencari yang hilang, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, yang gemuk dan kuat akan kulindungi." Tetapi kemudian, mengapa kita begitu enggan datang kepada Allah? Saudara-saudara, tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih berguna, tidak ada yang lebih bermanfaat, tidak ada yang lebih berpengaruh dari hubungan kita dengan Allah kita. Untuk itu, hiduplah dengan senantiasa mendekatkan diri kepadanya dengan gembala yang baik itu. Karena di luar sana begitu banyak gembala yang palsu, begitu banyak gembala yang jahat yang hanya ingin memperoleh keuntungan dari domba-dombanya. Untuk itu, hiduplah senantiasa dekat dengan gembala kita, yaitu Allah sendiri. Amin. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalam yang laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum